Hai, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Yuk kita langsung simak. Jadi pecahan itu ada dua. Ada namanya pembilang, ada juga yang namanya penyebut. Yang disebut pembilang adalah misal 1, sedangkan penyebut 2. Nah, 1/2 pembilangnya adalah 1, sedangkan penyebut adalah 2. Ini disebut dengan pecahan. Jadi sebelum masuk ke materi pecahan selanjutnya, kita harus tahu dulu mana pembilang, mana penyebut. Jadi pembilang itu dia berada di atas, sedangkan penyebut dia berada di bawah. Sekarang kita masuk ke sebuah pecahan senilai. Sini kita buat garis terlebih dahulu. Nah, di mana di sini ada titik O, P dan A. Nah, di sini kita ambil contoh misal 0/2. Berarti jika dia geser ke kanan maka angkanya bertambah menjadi 1, pembilangnya bertambah menjadi 1. Jadi 1/2. Kita geser lagi ke sini berarti 2/2. Maka 2/2 ini kita samakan sama dengan 1. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. Atau bisa juga seperti ini. Sini sama O, sini P, sini A. Di sini misalnya ada Q dan R. Sebagai contoh di sini diambil adalah 0/4. Berarti pembilangnya kita geser ke sana semakin bertambah. Berarti sini 1/4, sini 2/4, 3/4 dan terakhir 4/4. Maka ini disebut dengan pecahan senilai. Sama dengan 1. Dan ini merupakan pecahan senilai. Selanjutnya kita masuk menghitung pecahan. Jadi di sini ada contoh misal 4/11 sama dengan X/55. Di sini pertanyaannya adalah berapakah nilai X? Nah, cara mencarinya adalah menghitung perkalian silang. Jadi pembilang dikali dengan penyebut. Ini juga sama, pembilang dikali dengan penyebut. Maka kita dapat X dikali 11 sama dengan 4 dikali 55. Jadi pembilang dikali penyebut sama dengan pembilang dikali penyebut. Berarti X dikali 11 berarti 11X sama dengan 44 dikali 55. Nah, ini kita tetap aja. Berarti kan 11X. Jadi X sama dengan ini karena dia pembagian, karena dia perkalian, jika kita ingin memindahkan melewati sama dengan, maka dia akan berubah menjadi pembagian. Berarti X yang 11 yang di sebelah X kita pindahkan ke sini. Berarti 4 dikali 55/11. Jadi X sama dengan, nah ini kita coret 55 bagi 11 hasilnya adalah 5. 5 kali 11 hasilnya 55. Maka X sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Ini menghitung nilai yang
tidak diketahui. Selanjutnya, cara menyederhanakan bentuk pecahan. Di sini ada contoh 15 per 21. Maka kita sederhanain menjadi, kita sama-sama membagi 3. Karena kalau dibagi 2 dia tidak bisa. Jadi di sini kita bagi 3. 15 bagi 3 dan 21 bagi 3. Maka 15 bagi 3 hasilnya 5. 21 bagi 3 hasilnya 7. Dan ini sudah merupakan bentuk sederhana dari pecahan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pecahan murni. Nah, pecahan murni ini adalah pecahan yang nilai pembilangnya kurang dari penyebutnya. Sebagai contoh, 1 per 2, 4 per 5, 9 per 10, terus 13 per 19. Nah, jadi pembilangnya itu dia lebih kecil daripada penyebut. Ini disebut dengan pecahan murni. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih atau sama dengan nilai penyebutnya. Jadi sebagai contoh, 1 per 1, 2 per 2, 4 per 2, 6 per 3. Jadi ini pecahan tidak murni bisa merupakan kebalikan dari pecahan murni. Jadi pembilangnya ini dia lebih besar dari penyebutnya. Ini disebut dengan pecahan tidak murni. Dan yang ketiga, ada yang namanya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran di sini ada rumus, di mana rumusnya itu adalah pecahan campuran sama dengan ini yang pertama, kedua, ketiga. Di pecahan campuran rumusnya adalah bilangan bulat dikali penyebut tutup kurung ditambah pembilang per penyebut. Nah, ini kalian bisa tulis rumus dari pecahan campuran. Contohnya seperti apa sih pecahan campuran itu? Nah, contohnya itu adalah 2, 4 per 7. Ini adalah pecahan campuran karena dia digabungkan dengan bilangan itu sendiri, bilangan asli nih. Berarti cara mengerjakannya adalah apa nih? Bilangan bulat dikali penyebut. Berarti kan bilangan ini dikali penyebut nih. Berarti kan 7 dikali 2. Habis itu ditambah pembilang. Pembilangnya adalah 4 per penyebutnya 7. Berarti 7 dikali 2 hasilnya 14. Ditambah 4 per 7. Berarti 14 tambah 4 hasilnya 18 per 7. Kenapa ini tidak bisa dicoret, Pak? Karena dia adalah penjumlahan. Kalau di penjumlahan dia tidak bisa dicoret. Kalau dia perkalian ini bisa dicoret. Nah, ini udah sederhana. Udah, berarti hasilnya adalah 18 per 7. Selanjutnya kita masuk merubah pecahan tidak sejenis menjadi pecahan sejenis.
Nah, di sini ada contoh ubah pecahan tidak sejenis menjadi pecahan sejenis. Nah, di sini ada contoh 5/6, 7/8, dan 3/10. Jadi pertama-tama kita harus mencari KPK-nya dari penyebut tersebut nih. Kita cari KPK. KPK yang pertama 6. Berarti 6 berarti 2 dikali 3. Sedangkan 8 berarti 2 kali 4. Berarti ini masih bisa lagi. 2 kali 2. Berarti dia 2 pangkat 3. Itu 2, 3. Yang 10 berarti 2 kali 5. Maka KPK-nya adalah kita ambil semua dan bilangan yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Berarti 2 pangkat 3 hasilnya 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 dikali 3 kali 5. Berarti 8 kali 3 hasilnya 24 dikali 5. Maka hasilnya adalah 120. Di sini kita sudah dapat. Berarti tinggal kita rubah ke sini. Jadi 5/6 sama dengan dikali 20. Nah, sama-sama kita kali 20. Berarti 5 kali 20 hasilnya 120. 6 dikali 20 maka hasilnya 120. Ini salah. 5 kali 2 hasilnya 100. Nah, jadi 5 kali 20 hasilnya 100, sedangkan 6 dikali 20 hasilnya 120. Sedangkan yang kedua 7/8. Berarti dia sama dengan kita kurangin. 7/8 kita sama-sama kali 15. Maka di sini kita dapat 105/120. Yang terakhir adalah 3/10. Nah, 3/10 kita sama-sama kali 12. Berarti 3 kali 12 hasilnya 36. 10 kali 12 hasilnya 120. Jadi penyebut dari tersebut kita harus samakan menjadi 120. Nih. Ini yang ketiga, ini kedua, dan ini pertama. Semuanya adalah penyebutnya 120. Jadi pecahan dari ketiga tersebut kita bisa rubah menjadi 100/120, 105/120, dan yang terakhir 36/120. Nah, ini adalah perubahan pecahan tidak senilai yang pecahan tidak sejenis menjadi pecahan yang sejenis. Ya, cukup sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video materi yang selanjutnya. See you.